Final antara Persib melawan Persebaya di partai puncak Piala Presiden 2026 memang merupakan pertandingan paling ideal kalau kita melihat kekuatan tim-tim yang berlaga di ajang Piala Presiden 2026. Tanpa bermaksud meremehkan tim-tim lain seperti Persija, Arema, Port FC, ataupun Tampines Rovers, Persib dan Persebaya memang paling mampu menunjukkan konsistensi selama pergelaran Piala Presiden kali ini. Persib bersama Persebaya selalu memenangkan pertandingan-pertandingan mereka yang mereka jalani di fase grup. 3 pertandingan semuanya mereka menangkan meskipun dengan skor tipis. Begitu juga dengan pertandingan di semifinal. Persib maupun Persebaya meskipun kesulitan menghadapi lawan yang memberikan perlawanan alot, tapi juga akhirnya mampu menang meskipun dengan skor tipis. Di Piala Presiden 2026, seperti halnya turnamen-turnamen pramusim, memang belum semua tim atau tim rata-rata belum bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Masih ada proses adaptasi yang belum selesai, masih ada proses pembentukan tim, sehingga kemampuan tim yang sebenarnya sebetulnya belum sepenuhnya terlihat. Tapi Persib dan Persebaya menunjukkan bahwa mereka meskipun permainan tim belum sepenuhnya terbentuk, kekuatan tim belum sepenuhnya mereka tunjukkan, tapi sudah mampu menunjukkan level permainan yang sedikit di atas tim-tim yang lain. Terbukti dari kemenangan-kemenangan yang berhasil mereka raih. Kalau kita lihat misalnya Port FC yang merupakan juara bertahan, itu kan datang ke Piala Presiden tanpa 4 pemain bintangnya yang memperkuat timnas Thailand di ajang ASEAN Championship 2026. Persib juga kehilangan 7 pemain yang harus membela timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN Championship 2026. Persija juga kehilangan sekitar 6 pemainnya. Tapi kehilangan pemain-pemain tersebut tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap penampilan Persib. Persib tetap mampu tampil konsisten dengan materi pemain yang ada. Ini menggambarkan bahwa kekuatan mereka antara tim utama dengan tim yang katakanlah pelapis itu sangat berimbang, sangat dekat. Sehingga ketidakhadiran pemain dengan level yang mungkin dianggap sebagai pemain inti seperti Mark Klok, kemudian juga di sana ada Beckham Putra, di sana juga ada Eliano, terbukti tidak terlalu mempengaruhi kinerja Persib, dan Persib tetap mampu mencapai final. Nah, Persebaya mungkin sedikit lebih beruntung karena mereka di Piala Presiden kali ini tampil cukup lengkap. Hampir semua pemain utamanya kebetulan tidak dipanggil oleh timnas, sehingga bisa memperkuat tim, dan bisa dilihat kemampuannya oleh Coach Tavares untuk mengukur sejauh mana kesiapan tim menuju kompetisi sebenarnya nanti bulan depan. Memang benar, salah satu hal yang menarik dari permainan Persib di ajang Piala Presiden 2026 adalah jumlah golnya yang relatif masih terbatas ya. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, 3 di fase grup dan 1 semifinal, Persib hanya mencatat 5 gol dan kebobolan 1 gol. Tapi jangan lupa bahwa Persib datang ke Piala Presiden 2026 ini tanpa 7 pemainnya yang ada di tim nasional. Tapi dengan materi pemain yang bisa dikatakan sekarang ini terbatas, belum maksimal, Persib tetap mampu menunjukkan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Mereka selalu menemukan cara untuk membongkar pertahanan lawan. Itu menunjukkan bahwa pemain-pemain yang kita sebut sebagai pelapis yang saat ini ada di tim untuk ikut Piala Presiden tidak kalah kualitasnya, tidak jauh lah minimal dengan pemain-pemain yang saat ini ada di tim nasional. Ini yang menggambarkan bahwa Persib sekarang memiliki kedalaman skuad yang sangat bagus, dan itu adalah modal penting bagi sebuah tim untuk menjalani kompetisi yang panjang nanti di Super League musim 2026-2027. Nah, fakta yang sangat menarik dari performa Persib di Piala Presiden kali ini adalah beberapa pemain yang terbilang pemain baru ternyata cepat beradaptasi, cepat menjadi bagian penting dari permainan tim secara keseluruhan. Kita lihat misalnya Balsa Sekulic, striker baru yang direkrut dari Montenegro. Balsa ini ternyata sudah menyumbang 3 gol. Dan 3 gol yang dia buat itu adalah gol-gol penting yang dia cetak dalam 3 laga terakhir. Dia mencetak gol ketika melawan Persija di pertandingan semifinal. Sebelumnya mencetak gol ketika melawan Tampines dan melawan DPMM. Setiap pertandingan dia mampu mencetak gol pada saat tim memang membutuhkan gol-golnya dia. Ini hal yang paling penting ya bagi seorang striker adalah kemampuan dia berkontribusi mencetak gol bagi timnya ketika tim sangat membutuhkan gol. Dan Balsa Sekulic mampu menjawab itu dengan gol-golnya, meskipun sejauh ini gol-golnya rata-rata hanya 1 per pertandingan. Tapi ini kan memang baru awal musim. Balsa Sekulic bahkan baru datang, baru beradaptasi mungkin hanya beberapa pekan. Yang penting sudah bisa beradaptasi dengan permainan tim, dan dia juga menurut saya sudah menunjukkan bahwa dia seorang striker yang cukup lengkap. Finishingnya bagus, bahkan dia juga punya kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti dengan tendangan-tendangan kerasnya yang sangat keras ya, sangat keras dan akurat. Ini adalah modal penting bagi pemain yang bermain di kompetisi Super League, di kompetisi Liga Indonesia. Itu harus punya kemampuan tendangan keras dari luar kotak penalti, karena kadang-kadang tim dipaksa untuk bermain
tidak terlalu banyak peluangnya dalam satu pertandingan. Dan striker dengan keterbatasan peluang yang dia dapat harus bisa mencetak gol dari situasi apapun. Sekulic punya modal sebagai striker yang cukup produktif di Liga Montenegro dengan 22 golnya dari 48 laga bersama Mornar yang membuat dia menjadi top scorer Liga Montenegro. Dan ini akan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi Persib. Dan bukan hanya Sekulic yang sudah mampu menunjukkan kinerja yang bagus ya. Pemain baru lainnya Luka Menalo juga sudah tampil sangat baik. Dia bermain di posisi sayap kanan meskipun dia bisa bermain sebagai gelandang serang, sehingga ketika Peralta belum siap dimainkan, Menalo sudah bisa berkontribusi menjadi alternatif. William Barros sekarang agak digeser ke kiri untuk memberi space di kanan kepada Peralta. Sementara Peralta belum bisa tampil maksimal, Menalo sudah bisa mengisi kekurangan itu. Di belakang, Mutombo juga sudah menjelma menjadi tembok yang kokoh di lini belakang Persib. Memang di laga terakhir melawan Persija, terlihat dia agak sedikit kurang sigap ya mengantisipasi permainan-permainan cepat, mengantisipasi serangan-serangan balik berbahaya dari Persija. Tapi itu adalah soal adaptasi. Mutombo nanti pelan-pelan akan mendapatkan ritme yang tepat, berkomunikasi juga lebih baik, koordinasi lebih baik dengan pemain lain di lini pertahanan. Entah itu Matrikardi, entah itu Julio Cesar, entah itu Kakang, atau Ikhwan Tanamal, pemain yang bisa dibilang pemain baru juga yang baru pulang dari masa peminjaman. Ini juga performanya sudah cukup bagus. Yang harus dibentuk adalah komunikasi, koordinasi yang lebih baik antara Mutombo, Ikhwan Tanamal, Kakang, dan Matrikardi atau Julio Cesar. Kalau itu bisa diatasi, mungkin performa lini belakang Persib juga akan bisa lebih meningkat. Nah, pemain lain yang juga saya pikir menunjukkan kinerja yang bagus di pertandingan-pertandingan Persib di fase grup ini adalah tentunya Adam Alis ya. Pemain yang selama ini di musim sebelumnya tidak selalu menjadi pilihan pertama. Di Piala Presiden menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan ketika tim kehilangan beberapa pemain kunci di lapangan tengah. Tidak ada Tom Haye, tidak ada Klok, tapi Adam Alis bisa menggantikan peran dua pemain itu. Entah sebagai pemain nomor 6 atau sebagai pemain nomor 8. Ini adalah hal yang paling penting. Pemain-pemain yang bisa menggantikan ketika pemain-pemain utama tidak ada itu menjadi modal yang sangat penting bagi sebuah tim untuk ikut berkompetisi. Iya, problem mencetak gol juga memang dialami juga oleh Persebaya yang akan menjadi lawan Persib di laga final nanti. Bahkan mungkin persoalan mencetak gol bagi Persebaya ini agak sedikit lebih berat ya. Dari 5 gol yang sudah dicetak oleh Persebaya dari fase grup sampai semifinal, itu hanya satu yang disumbangkan oleh striker mereka, Alex Martins, yang sayangnya sekarang mengalami cedera. 2 gol lainnya disumbangkan oleh Juran Fernandes. Satu melalui pemain sayap Miguel dan satu bunuh diri pemain belakang Persija Pankov. Jadi lini depan Persebaya belum mampu berkontribusi optimal dan sekarang pemain yang sudah mencetak gol Alex pun kemungkinan tidak akan bisa main di final. Jadi memang ini problem yang agak sedikit cukup berat bagi Persebaya yang menunjukkan bahwa proses pembentukan tim ini belum sepenuhnya berjalan. Alternatif untuk mencetak gol sebetulnya selain Alex itu ada di Ian Mabela. Tapi Ian Mabela ini juga penampilannya masih belum bisa memenuhi ekspektasi ya. Dia sudah berkali-kali mendapat kesempatan, setidaknya sudah 4 kali diberi kesempatan meskipun tidak selalu sebagai starter, tapi belum bisa berkontribusi mencetak gol. Bahkan bukan cuma sekedar mencetak gol, lebih dari itu penampilan Mabela secara keseluruhan juga menurut saya belum terlalu optimal ya. Masih belum terbentuk kerjasama yang baik dengan Miguel, belum terbentuk chemistry yang baik dengan pemain yang lain seperti Malik Rizaldi, Rivera. Masih banyak juga membuang-buang peluang. Padahal Mabela ini didatangkan dari Terengganu dengan rasio gol yang cukup baik ya. Dia mencetak 7 gol dari 11 pertandingan. Artinya rasio golnya cukup bagus untuk seorang striker. Tapi tampaknya dia butuh waktu adaptasi yang lebih panjang di Persebaya. Nah, hal yang sama juga dialami oleh Sananta. Sananta memang musim lalu menjalani musim yang kurang ideal ya di DPMM, sehingga sekarang mungkin dia perlu waktu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, ketajamannya. Apalagi di tim nasional juga dia tidak dibawa ke ajang Asian Championship. Jadi memang tugas Coach Tavares bagaimana mengembalikan kepercayaan diri Sananta, mengembalikan ketajamannya, dan lebih dari itu membuat dia cepat beradaptasi dengan tim secara keseluruhan. Sananta ini pemain yang potensinya besar ya. Tidak hanya kualitas fisiknya, tapi juga nalurinya, kecepatannya. Ini sangat penting ya. Cara bermain Tavares ini ideal dengan pemain-pemain seperti Sananta. Ketika tidak ada Alex Martin, sebetulnya Sananta bisa menjadi opsi untuk menjadi alternatif di lini depan. Tapi memang dengan proses adaptasi yang masih dia jalani, membuat Coach Tavares masih memberi waktu bergantian antara Sananta dan Ian Mabea. Dan kita belum tahu nanti di final siapa yang akan mendapat kesempatan sebagai starter. Bahkan mungkin bisa jadi bergantian keduanya nanti main babak pertama, babak kedua. Nah, itulah problem yang menurut saya masih dialami oleh Persebaya.
Kalau dari sisi pertahanan mereka sudah sangat baik ya, sangat solid. Mereka hanya kebobolan 1 gol dan kita bisa melihat bagaimana kerjasama antara dua pemain yang merupakan kombinasi pemain baru dan lama, Mitrevski dan Yuran ini sudah sangat baik. Keduanya sangat kuat dalam bola atas. Dan yang menarik, Yuran kuat bola atas, Mitrevski sangat kuat dengan bola bawah. Ini kombinasi yang sempurna untuk lini pertahanan. Apalagi di bawah Mister Gawang ada paduan antara kiper lama, kiper baru juga yang sama bagusnya. Ada Hernando, ada Reza Area. Back kanan, back kirinya juga kuat ya. Ada Jefferson di sana, ada Catur, ada Koko. Ini sangat kuat pertahanan Persebaya. Ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi Persib nanti untuk membongkar pertahanan Persebaya. Yang jadi masalah bagi Persebaya di samping soal mencetak gol yang masih terbatas, juga soal pemain yang bisa memainkan peran sebagai alternatif ketika Rivera tidak dimainkan. Coach Tavares sempat mencoba beberapa pemain menjadi alternatif seperti Ramayo. Diego Ramayo dimainkan sebagai alternatif ketika tidak ada Rivera. Tapi ternyata dia juga tidak begitu optimal. Bahkan di laga semifinal, Ramayo tidak menyelesaikan satu babak. Cepat diganti oleh Rivera karena terbukti tidak bisa mengembangkan permainan Persebaya ketika melawan Arema. Miguel juga sempat dicoba di laga sebelumnya bermain di posisinya Rivera, tapi memang karakternya berbeda. Miguel ini lebih sebagai pemain yang bermain di sisi sayap, ya lebih eksplosif kalau dia main di sayap ketimbang di tengah. Nah, jadi ini PR bagi Coach Tavares adalah bagaimana mencari alternatif pemain yang bisa menggantikan peran Rivera ketika dibutuhkan, misalnya Rivera sedang cedera atau Rivera tidak bisa dimainkan, atau ketika tim membutuhkan skenario B, game plan yang berbeda, misalkan memainkan dua pemain yang mengatur serangan, itu juga harus dicari alternatifnya. Karena sejauh ini peran Rivera ini masih sulit digantikan oleh pemain yang lain. Betul-betul tidak tergantikan. Nah, bagi Persebaya, saya pikir peluang menghadapi Persib itu masih sangat terbuka ya, kalau mereka misalnya mampu memainkan game plan yang berbeda ketika mereka misalnya Rivera dikunci. Sejujurnya peluang kedua tim untuk memenangkan pertandingan final ini masih sama besar ya. Persib punya peluang memang, tapi Persebaya juga punya peluang. Nah, cuma memang kalau kita berkaca dari rekor pertemuan, sejak 2018 itu Persib memang sedikit lebih dominan dibanding Persija. Dari 13 pertemuan, Persib memenangkan 7 pertandingan, kalah 4 kali, 2 pertandingan lain berakhir imbang. Nah, kalau kita bicara 5 pertemuan terakhir yang lebih pendek, riwayat pertemuan kedua tim ini, Persib juga dominan. Persib tidak pernah kalah dalam 5 pertemuan terakhir, menang 4 kali dan sekali imbang. Nah, yang menarik, yang sekali imbang itu terjadi dalam pertemuan terakhir musim lalu, pada tanggal 2 Maret, ketika Persebaya di kandang sendiri berhasil menahan Persib dengan skor 2-2. Ini menunjukkan bahwa Persebaya mengalami progres yang sangat baik sejak ditangani oleh Coach Tavares. Karena pelatih saat itu dengan pelatih sekarang orang yang sama, Coach Tavares. Dan materi pemain Persebaya sekarang lebih baik tentunya dibanding musim lalu. Sementara Persib pada saat bersamaan sekarang materinya agak sedikit berkurang karena ada 7 pemainnya membela timnas. Jadi itulah alasan mengapa Persebaya juga masih punya peluang untuk membuat kejutan di final nanti dan mengalahkan Persib. Bukan sesuatu yang mustahil. Memang seperti yang kita bahas tadi, Persebaya agak sedikit bermasalah dengan lini depan. Karena Sananta maupun Yan Mabea ini belum bisa menunjukkan kinerja yang optimal, belum berkontribusi mencetak gol. Bahkan belum terlihat cukup padu dengan pemain-pemain yang lain. Tapi kadang-kadang di final, hal seperti itu bisa terjadi, bisa berubah. Yang main tidak begitu bagus di penyisihan, yang main tidak begitu optimal di fase grup, di final bisa jadi pemain yang berbeda tampil, berbeda performanya. Dan itulah mungkin yang akan dilakukan oleh Yan Mabea atau Sananta. Dan itu memang yang ditunggu oleh para pendukung Persebaya, kinerja yang lebih optimal dari Sananta maupun Mabea. Nah, cuma memang kalau kita lihat permainan di 3 pertandingan fase grup, 1 pertandingan semifinal, harus diakui Persib sudah lebih siap ya dengan permainan yang lebih rapi, kerjasama tim yang lebih baik, dan kontribusi yang optimal dari lini depannya. Sekulit sudah menyumbang 3 gol. Ini adalah modal penting untuk menghadapi final. Striker punya kepercayaan diri, atau striker sedang gacor gitu ya, atau striker sedang dalam kinerja yang bagus. 3 pertandingan beruntun Sekulit selalu mencetak gol. Sehingga di final itu kepercayaan dirinya menjadi sangat baik untuk menghadapi pertandingan final. Nah, sekarang tinggal bagaimana lini depannya lebih baik itu harus bisa diimbangi dengan lini pertahanan yang lebih rapih. Persib harus membenahi pertahanannya agar tidak lagi mudah dibongkar seperti ketika menghadapi Persija di semifinal. Lini tengah juga harus bisa lebih berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ketika menghadapi serangan balik cepat. Jangan lupa strategi permainan Persebaya itu adalah serangan balik cepat. Mereka bertahan dengan garis pertahanan yang dalam, dengan permainan yang agak mendekati low block,
Kemudian ketika mereka berhasil merebut bola, Rivera yang menjadi pemain yang bertugas mendistribusikan bola itu selalu tahu pemainnya posisinya bebas dan dia bisa mengirim umpan panjang yang akurat. Entah itu kepada Ricky Pratama, entah itu kepada Sananta, entah itu kepada Mabea, atau pemain yang lain, Miguel mungkin. Jadi Persib harus bisa mencegah transisi cepat serangan balik Persebaya. Kalau bisa Persib harus tahu bagaimana cara mengurangi efektivitas pergerakan dari Rivera sebagai pengatur permainan atau sekaligus distributor umpan-umpan berbahaya dari Persebaya. Jadi Rivera itu memang kunci permainan Persebaya sampai saat ini. Kalau Persib, saya pikir agak lebih berimbang di tengah ya, peran antara Lucho, peran yang dimainkan Adam Alis itu sebenarnya sudah lebih saling mengisi. Dan Persib juga di samping punya Lucho, punya Adam Alis, juga punya pemain-pemain belakang yang punya kemampuan build up cukup bagus ya. Dua back mereka, entah itu Kakang, entah itu Ikhwan Tanamal juga punya kemampuan untuk build up serangan cukup baik. Jadi pertandingan final memang masih akan sangat seru, masih sangat terbuka.